Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran kelima, menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Selasa, 30 Januari, di manakah Tuhan? Bacalah Mazmur 42 ayat 2 sampai 4, Mazmur 63 ayat 2, Mazmur 69 ayat 2 sampai 4, dan Mazmur 102 ayat 2 sampai 8. Apakah yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bagi pemazmur? Tidak hanya penderitaan pribadi dan umum yang merepotkan pemazmur, tetapi juga Tuhan tampaknya kurang perhatian terhadap kesulitan hambanya. Ketidakhadiran Tuhan terasa seperti kehausan yang kuat di tanah kering dan kesedihan fana. Pemazmur merasa dihilangkan dari Tuhan dan membandingkan dirinya dengan burung-burung yang kesepian. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Penyebutan hutan belantara menyoroti rasa terisolasi dari Tuhan. Seekor burung terpencil di atas soto berada di luar sarangnya, tempat peristirahatannya. Pemazmur menangis kepada Tuhan rawa yang dalam, seolah-olah diliputi oleh perairan yang perkasa dan tenggelam ke dalam air yang dalam. Hal-hal ini menggambarkan situasi yang menindas, di mana tidak ada jalan keluar kecuali dengan intervensi ilahi. Bacalah Mazmur 10 ayat 12, Mazmur 22 ayat 2, Mazmur 27 ayat 9, dan Mazmur 39 ayat 13. Bagaimanakah pemazmur menanggapi ketidakhadiran Tuhan? Sungguh luar biasa bahwa para pemazmur memutuskan untuk tidak diam dalam menghadapi keheningan Tuhan. Para pemazmur dengan tegas percaya pada doa, karena doa diarahkan kepada Tuhan yang hidup dan ramah. Tuhan masih ada di sana, bahkan ketika Dia tampaknya tidak ada. Dia masih merupakan Tuhan yang sama, yang mendengar mereka di masa lalu, dan mereka yakin Dia mendengar mereka sekarang. Kesempatan keheningan Tuhan menyebabkan para pemazmur untuk memeriksa diri mereka sendiri dan mencari Tuhan, tetapi dengan pengakuan dan permohonan yang rendah hati. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak akan tetap diam selamanya. Mazmur ini menunjukkan bahwa komunikasi dengan Tuhan harus terus berlanjut terlepas dari situasi kehidupan. Apakah yang bisa kita pelajari dari tanggapan pemazmur terhadap ketidakhadiran Tuhan yang jelas? Bagaimanakah Anda menanggapi saat-saat ketika Tuhan tampak diam? Apakah yang menopang iman Anda? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Saudaraku, ketika kita diperhadapkan di dalam situasi kehidupan yang sulit, kita mengalami kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, mungkin kita akan bertanya, mengapa Allah membiarkan orang-orang yang tidak bersalah menderita? Mengapa Allah membiarkan umat-umatnya ada di dalam kesengsaraan? Di tengah penderitaan kita juga sering bertanya, di manakah Tuhan? Pertanyaan ini sering muncul di dalam diri kita dari tempat yang paling dalam kecemasan dan ketakutan kita, sehingga kita seringkali mengalami keputusasaan di dalam hidup. Pada saat-saat seperti itu, kecenderungan kita sebagai manusia bukanlah untuk bermoral atau terlibat secara filosofis dengan rasa sakit dan penderitaan kita. Kita hanya ingin jawaban dan kelegaan. Dalam keputusasaan kita sering, seperti yang dilakukan oleh pemazmur, berpaling kepada Tuhan untuk meminta bantuan. Perhatikan bahwa meskipun Sang Pencipta tampaknya tidak hadir, permohonan pemazmur adalah, dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Pemazmur mengetahui bahwa Allah ada di sana, walaupun pada saat itu dia tidak melihat Tuhan. Dan itulah iman. Pemazmur tidak mengatakan, saya berhenti, saya memutuskan untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan, saya meninggalkan iman saya karena Tuhan tidak akan menjawab doa saya. Jadi, pemazmur dengan yakin mempercayai bahwa Allah pasti ada. Pemazmur mempercayai Tuhan dan menunggu Dia bertindak atas namanya pada saat yang tepat. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah. Jika Tuhan diam, saatnya kita juga diam dan menunggu. Pertanyaan bukanlah di manakah Tuhan, karena pasti Tuhan ada dan Dia peduli terhadap kita. Pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan adalah, apakah kita juga akan berada di sana, menunggu dengan iman kepada Tuhan untuk bertindak demi kepentingan kita? Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah situasi mencekam di dalam kehidupan kita? Tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Pertanyaan di manakah Tuhan seringkali mencerminkan kerinduan kita akan kehadiran ilahi di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan. Dan kitab Mazmur sebagai buku yang penuh dengan nyanyian, doa dan renungan menyajikan ekspresi kehidupan, memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini.
Kitab Mazmur menuntun kita dalam pencarian dan pemahaman akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam pertanyaan di manakah Tuhan yang seringkali terdengar dalam kerinduan hati manusia, Mazmur memberikan jawaban yang memuaskan dan mengajak kita untuk mendekati Tuhan dengan iman dan penuh kepercayaan. Melalui nyanyian dan doa-doa yang terkandung di dalamnya, Mazmur mengajak saudara dan saya untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan yang abadi, yang senantiasa mengasihi, melindungi, dan memberikan pertolongan di setiap langkah kehidupan kita di dalam waktu Tuhan. Para pemazmur mengetahui bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Dan apa yang harus dilakukan ketika kelihatannya tidak ada Tuhan? Yang harus dilakukan oleh saudara dan saya adalah tetap menunjukkan komunikasi dengan Tuhan dan percaya bahwa Dia mendengar dan menjawab tepat pada waktunya, terlepas dari setiap situasi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya di tengah-tengah tantangan kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk terus percaya bahwa Tuhan itu ada dan akan terus bersama-sama dengan kami di dalam setiap situasi kehidupan kami. Jawaban Tuhan indah pada waktu Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.